kabarnya antum hari ini? Ustazah harap antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam pelajaran tematik. Tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita ucapkan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Materi kita kali ini adalah tentang patung. Mari kita simak penjelasannya ya. Patung adalah benda tiga dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Orang yang menciptakan patung disebut pematung. Tujuan penciptaan patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan lama. Biasanya, patung dibuat dengan menggunakan bahan yang tahan lama dan seringkali mahal, terutama dari perunggu dan batu seperti marmer, kapur, dan granit. Kadang, walaupun sangat jarang digunakan pula, bahan berharga seperti emas, perak, jade, dan gading bisa digunakan juga. Bahan yang lebih umum digunakan dan tidak terlalu mahal harganya biasanya kayu, keramik, dan logam. Bahan manufaktur seperti resin juga kerap kali digunakan. Adapun jenis-jenis patung adalah yang pertama, patung dada. Penampilan karya patung yang menampilkan patung sebatas dari dada ke atas. Kemudian, patung torso. Penampilan karya patung yang hanya menampilkan bagian dada, pinggang, dan panggul, serta badan. Kemudian patung lengkap. Penampilan karya patung yang menampilkan bagian badan dari bagian atas sampai bagian bawah seluruh objek. Sekarang kita masuk ke fungsi patung. Yang pertama, patung religi. Yang kedua, patung monumen. Yang ketiga, patung arsitektur. Yang keempat, patung dekorasi. Yang kelima, patung seni. Dan yang keenam adalah patung kerajinan. Selanjutnya, bahan-bahan membuat seni patung. Yang pertama, bahan lunak. Material yang digunakan empuk dan mudah dibentuk. Misalnya, tanah liat, plastisin, dan sabun. Kemudian, bahan sedang. Material yang digunakan tidak lunak dan tidak keras. Misalnya, kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Yang terakhir adalah bahan keras. Material dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya, kayu jati, kayu ulin, batu granit, batu andesit, dan batu marmer. Jenis-jenis teknik seni patung. Yang pertama, teknik pahat. Teknik pahat diaplikasikan pada bahan dengan tekstur keras seperti kayu, batu, tanah liat, tulang yang dipahat untuk mengurangi dan membuat bentuk patung yang diinginkan. Kemudian, teknik merakit. Teknik merakit sama halnya seperti menyusun puzzle, dengan cara merakit bahan kemudian menyusunnya menjadi satu bagian utuh berbentuk patung yang diinginkan. Yang ketiga, teknik membentuk. Teknik ini digunakan secara bertahap sampai patung selesai.
Butuh ketelitian yang baik dari seniman sehingga hasil kualitas patung ini sangatlah tinggi. Yang keempat, teknik modeling. Modeling adalah salah satu teknik patung dengan cara membuat model terlebih dahulu sebelum nantinya membuat patung sebenarnya. Yang kelima, teknik cor. Teknik ini umumnya digunakan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar logam. Bahan logam yang dipanaskan kemudian mencair dan dituangkan dalam cetakan patung yang telah membentuk sesuai model patung. Yang keenam adalah teknik butsir. Butsir adalah teknik yang membentuk bahan lunak dengan mengurangi bahan menggunakan alat butsir dan menambahkan bahan jika diperlukan. Butsir biasanya digunakan untuk mengolah bahan lunak seperti tanah liat dan lilin. Nah, di bawah ini adalah seni kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Berikut adalah proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir. Nah, untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Hal ini membuat bentuk patung menjadi tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika tidak ada tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Berikut adalah cara membuat dough seni patung. Nah, untuk latihan materi patung ini, kamu dapat mencoba berbagai bentuk dengan menggunakan adonan yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Jadi, antum bisa membuat karya seni patung berupa buah-buahan, tanaman lain, ataupun bunga. Biasakanlah tanganmu untuk membentuk desain yang kamu harapkan. Desain yang rapi dan bagus. Setelah Ananda selesai membuat kerajinan seni patung, maka fotokan hasil karya seni antum dan kirim di link pengumpulan tugas yang akan Ustazah berikan nanti. Itulah tadi penjelasan tentang materi patung. Ustazah harap anak-anak Ustazah bisa paham dengan apa yang disampaikan tadi. Marilah sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.